وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita membahas syarat-syarat wudu dan pertemuan itu melengkapi sudah bab wudu dan kita sudah menamatkannya. Maka kita pada pertemuan kali ini menginjak ke bab al-ghusl, babul ghusl, bab mandi besar atau mandi wajib. Kita mengetahui di awal pertemuan bahwa ada dua cara mengangkat hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Karena hadas itu dua, maka cara mengangkat hadas itu juga dua. Mengangkat hadas kecil melalui wudu, mengangkat hadas besar melalui mandi besar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rukun-rukun mandi besar, maka kita bahas terlebih dahulu mujibatil ghusl, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mandi besar. Kalau pada bab wudu kita membahas apakah hal-hal yang membatalkan wudu sehingga ketika seseorang melakukan ibadah yang membutuhkan suci dari hadas kecil, maka dia harus wudu dulu terlebih dahulu ketika dia mendapati 4 hal itu yang membatalkan wudu, yang sudah pernah kita pelajari. Diantaranya keluarnya sesuatu dari kubul atau dari dubur, pelepasan depan dan pelepasan bagian belakang. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, persentuhan kulit laki-laki dan wanita dewasa tanpa penghalang yang bukan mahram. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul, menyentuh kubul dengan telapak tangan. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan seseorang berwudu. Nah, apakah hal-hal yang menyebabkan mewajibkan seseorang untuk mandi besar? Ini yang akan kita pelajari sekarang ini sebelum kita menginjak rukun mandi besar itu sendiri. Yang pertama yang menjadikan seseorang itu wajib mandi besar adalah ilaj al-hashafah fil farj, yaitu senggama atau hubungan seksual. Gambarannya yang paling mengena adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemunya dua alat khitan. Ketika terjadinya pertemuan dua alat khitan itu, maka itulah yang dinamakan setubuh atau senggama. Dan ketika dilakukan itu, maka wajib bagi seseorang yang melakukan itu untuk mandi besar, baik dilakukan dengan cara yang halal atau dilakukan dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal yaitu dilakukan dipayungi oleh pernikahan yang disahkan di dalam agama. Dilakukan dengan cara yang haram jika itu dilakukan tidak disahkan oleh agama. Sebab mau tidak mau itu merupakan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dan meletakkan nafsu di dalam tubuh manusia ini. Dan nafsu yang diletakkan di dalam diri manusia ini, kalau tidak dibimbing oleh kendali syariat, maka dia bisa merugikan manusia tadi. Makanya di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah aku ciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki posisi yang paling tinggi di antara seluruh makhluknya. Tapi ketika dia mengikuti hawa nafsu, menjadi pengikut hawa nafsunya sendiri, maka pada saat itu dia bisa berada di posisi asfalas safilin, yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan, seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat suci ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang jauh dari kebenaran. Allah menyebutkan balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat atau lebih rendah lagi daripada hewan. Kalau kita mendengar misalnya hewan yang berhubungan seks tanpa pernikahan, dia hewan. Dia tidak punya aturan, tidak punya norma, itu hewan. Atau ketika kita melihat hewan membunuh hewan yang lain, yang sejenis bahkan dibunuh. Yang satu komunitas, saya pernah lihat beberapa film itu, singa itu kadang-kadang makan daging singa sendiri, makan daging macan sendiri. Nah, kalau ini yang terjadi, ini dia hewan. Dia tidak punya norma-norma, tidak punya aturan-aturan, dia tidak punya akal. Dia punya otak, tapi dia tidak punya akal. Dia punya otak, hidup berdasarkan insting. Manusia ini diberi hawa nafsu oleh Allah, tetapi diberi akal. Nah, akal ini yang seharusnya mengendalikan hawa nafsu manusia tadi. Ketika akal ini tidak dipergunakan oleh manusia ini, maka dia akan menjadi rendah sederajat dengan hewan, menjadi seperti hewan. Balhum adall, bahkan dia lebih rendah dari hewan, sebab hewan melakukan apa yang dilakukan hewan itu masuk di akal karena dia tidak punya akal. Tapi manusia yang memiliki akal melakukan perbuatan sama seperti hewan, berarti dia lebih rendah daripada hewan. Dia lebih rendah daripada hewan. Karena itu ketika manusia hidup tanpa akal, tanpa hati, tidak disinari oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan di dalam perilakunya. Terjadilah penyimpangan di dalam akhlaknya, terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dia kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berjalan tidak di jalan Allah. Dia berjalan tidak di jalan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu dia berjalan di jalan hawa nafsu, atau di jalan setan, atau di jalan keangkuhan diri dia, yang bisa mengakibatkan dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak ditolong oleh hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan memberikan taufik ke dalam diri kita, sehingga kita bisa berjalan terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan yang terbaik. Begitu pula kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, dan para sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika seseorang jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah perbuatan zina, terjadilah perbuatan homoseksual, terjadilah perbuatan lesbi, sesama jenis. Ini penyimpangan-penyimpangan karena hidup dia ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Padahal hawa nafsu ini menuntut tidak akan pernah puas, dan kenikmatan duniawi ini akan menjemukan. Ketika seseorang hidup biasa memuaskan hawa nafsunya dengan kenikmatan duniawi ini, nafsunya akan menuntut lebih, dan kenikmatan yang dia rasakan sehari-hari sama itu akan menjemukan dia. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang lain. Nah, yang lain ini lebih menyimpang lagi, lebih menyimpang lagi, lebih menyimpang lagi.
Ketika dia menuruti hawa nafsunya, hidup berdampingan suami istri yang dipayungi oleh syariat, itu menjadi tidak nikmat lagi. Menjadi tidak nikmat karena dia mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Sudah tidak dirahmati lagi nafsu yang ada di dalam dirinya. Nafsu itu menyesatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang dirahmati oleh Allah ini nafsu yang dikekang oleh pelana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikekang oleh kendali syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hidup berdasarkan hawa nafsu, istrinya sudah tidak terlihat menarik lagi, yang terlihat menarik orang luar. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri, karena dia sudah tidak berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi rumah tangga. Dan yang ditakutkan nanti akan terjadi penyimpangan. Karena itu kita harus benar-benar melangkah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terjadi penyimpangan zina, terjadi lagi penyimpangan homoseksual, dan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Dan begitu maraknya di Indonesia ini, di negeri kita ini, hal-hal yang menjadikan manusia ini keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merubah keadaan kita ini menjadi lebih baik dan menumbuhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika itu dilakukan walaupun tidak dengan cara yang disahkan di dalam agama, tetap wajib mandi besar. Pada intinya, terbenamnya kemaluan laki-laki di dalam kemaluan wanita, itu yang dihukumi dengan zina atau dihukumi dengan persetubuhan. Kemudian tetap diwajibkan mandi besar walaupun tidak mengeluarkan sperma. Walaupun tidak mengeluarkan sperma, tetap wajib mandi besar. Dengan cara yang halal atau tidak dengan cara yang halal, dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan perbuatan zina, lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada wanita tadi, mungkin kamu tidak melakukan perbuatan yang kau sebut. Kata Rasulullah SAW, tidak ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan itu. Apakah engkau sudah melakukan seperti pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya? Kata Rasulullah SAW. Jadi menggunakan permisalan Nabi Muhammad. Kata wanita itu, iya itu terjadi seperti itu wahai Nabi Muhammad. Rasulullah membuang wajahnya. Wanita ini menuntut agar dia dihukumi secara Islami untuk membersihkan dirinya dari dosa tadi. Tapi Nabi Muhammad SAW karena rahmat yang ada di dalam hatinya, semacam menganjurkan wanita tadi untuk menyimpan itu di dalam dirinya, nggak usah diumumkan, karena nggak ada manusia yang tahu, sudah simpan itu di dalam dirimu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Tetapi wanita ini begitu gigihnya ingin benar-benar menyucikan dirinya, sampai memaksa Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu sekarang sedang hamil, jadi perbuatan itu mengakibatkan wanita itu hamil. Tunggu saja sampai bayinya keluar. Akhirnya wanita itu kembali ke rumahnya sampai melahirkan anaknya. Itu bukan disebut anak haram, anaknya haram, bukan. Istilah anak haram itu, anak itu lahir dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi anak itu tetap suci hukumnya, fitrah, dia lahir sebagai anak fitrah dan berhak menjadi waliullah. Ini anak ini, karena dia suci, tidak tahu apa-apa dia. Nah, setelah melahirkan, kembali wanita ini menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah lahir anaknya, tolong hukumi aku, kata wanita ini. Kata Rasulullah, lalu siapa yang menyusukan anak itu? Masih kecil anaknya, susui dulu lah, kata Nabi Muhammad SAW. Disusui anak tadi sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun.
kembali lagi wanita tadi. Artinya Rasulullah sudah itu sebetulnya kamu nggak usah minta gitu. Lalu kembali lagi wanita tadi, ya Rasulullah sudah selesai masa aku menyusui, sudah 2 tahun umur anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, tunggulah sampai dia berusia mumayyiz. Kata Nabi Muhammad SAW, kembali lagi wanita tadi sampai usianya 7-8 bulan. Kembali wanita ini ke Rasul SAW, kemudian menuntut, ya Rasulullah, dia sudah besar sekarang. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau tidak ada, dengan siapa dia ini hidup? Kata wanita tadi, dengan saudaraku ya Rasulullah, ada yang mendidik dia. Ketika wanita tadi menyatakan itu, maka Nabi Muhammad SAW mengiyakan wanita tadi. Kemudian digandenglah wanita tadi sampai ditempatkan di satu tempat, lalu dirajam oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW atas perintah Rasulullah SAW. Rajam ini dilakukan bagi seseorang yang melakukan zina padahal dia sudah memiliki pasangan hidup. Hukumannya harus dirajam. Tetapi ketika dia belum memiliki pasangan hidup dicambuk dengan beberapa cambukan. Alhasil akhirnya perempuan itu dirajam, itu ditutup dengan tanah sampai di leher, kemudian dilempar di kepalanya sampai mati. Dan orang yang melempar tidak boleh merasa kasihan, karena kalau merasa kasihan justru menyakiti wanita tadi. Melemparnya pelan-pelan, harus keras melemparnya. Itu ada tata caranya. Tidak boleh melempar dengan batu yang terlalu besar atau batu yang terlalu kecil. Kemudian dilakukan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dilempar wanita tadi sampai mati di hadapan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi hanya sekali di zaman Rasulullah SAW. Artinya itu saja terjadi karena wanita itu memaksa Nabi Muhammad SAW. Belum pernah terjadi hukum rajam karena dilaporkan oleh seseorang, belum pernah. Jadi wanita itu sendiri yang melapor ke Rasulullah SAW. Kemudian ketika dilempari wanita itu, terdengar beberapa orang di belakang Nabi yang mengatakan, rasakan wahai perempuan pelacur. Ada ucapan seperti itu. Nabi Muhammad SAW melihat ke arah belakang, wajahnya merah. Marah Rasulullah SAW dengan ucapannya itu sambil bersabda, ketahuilah kalau taubat wanita yang ada di depan kita ini dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, masih sisa taubat wanita. Jadi ini bukan orang yang hina, tapi ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki kegigihan untuk menyucikan dirinya. Bukankah di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dan dua sifat itu ada di dalam tubuh wanita tadi. Karena itu tidak boleh kita meremehkan orang yang berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita merasa diri kita lebih hebat dari dia, lebih suci dari dia. Tidak. Karena bekas pelaku maksiat itu jauh lebih baik daripada bekas pelaku soleh, bekas orang soleh. Kita tidak tahu kita ini bisa tetap langgeng melaksanakan ibadah sampai mati atau tidak. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita masih syahadat ini masih ada di dalam hati kita atau tidak. Kita tidak tahu. Iman ini masih ada di dalam diri kita. Kita tidak tahu. Ada faktor di luar yang jauh dari jangkauan kita, yang tidak bisa kita ini hidup tenang di dunia ini, kecuali kalau kita nanti mati dalam keadaan bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tenang hidup kita. Kalau kita belum mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah,
tidak mungkin kita ini merasa aman hidup di dunia ini. Sebab di dalam hadis pun juga disebutkan orang yang merasa aman ketika dia hidup di dunia, pasti nanti di akhirat dia akan merasakan takut. Sebab tidak ada keamanan di dunia ini. Keamanan itu ada nanti di akhirat bagi orang-orang yang merasakan takut hidup di dunia ini. Takut di sini adalah waspada dari gangguan setan, dari gangguan dunia, dan dari gangguan hawa nafsu, dan hidup disibukkan oleh aib-aib yang ada di dalam dirinya, bukan disibukkan oleh kekurangan orang. Orang yang bermaksiat lalu dia bertobat, bisa jadi dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman di dalam dada kita dan menjadikan kita termasuk at-tawwabin al-mutatahhirin, orang-orang yang gemar bertobat dan gemar menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini paling menyukai hambanya yang bertobat. Allah ini paling suka dengan hambanya yang bertobat. Sampai Nabi Muhammad pernah membuat permisalan di depan para sahabatnya. Seperti ini permisalannya. Rasulullah SAW tiba-tiba bercerita di hadapan para sahabatnya. Menurut kalian bagaimana cerita ini? Ada satu orang yang berjalan mengendarai tunggangannya sampai ingin menempuh perjalanan yang jauh sekali. Sampai di tengah-tengah perjalanan, jadi dia kalau kembali ke rumahnya sudah jauh, atau kalau melanjutkan perjalanannya juga masih jauh. Di tengah perjalanan berhenti dia untuk beristirahat, lalu menambatkan tunggangannya tadi di pohon. Kemudian dia tertidur. Ketika dia bangun dari tidurnya, tunggangannya tadi hilang di tengah padang pasir. Tunggangannya hilang beserta bekalnya. Lari tunggangannya. Sampai dia kebingungan, kata Rasulullah SAW, mencari kemana-mana, dia tidak mendapati tunggangannya tadi. Lalu dia kemudian merebahkan badannya lagi di bawah pohon tempat dia tadi tidur, berharap tahu-tahu dicabut saja nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mati kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir nih. Ketika dia sedang memejamkan matanya, kata Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba tunggangannya tadi kembali lagi. Saking bahagianya, kata Rasul SAW, saking bahagianya dia sampai mengucap ana rabb, dia mengucap Allahu abdi wa ana rabb. Salah mengucap. Sebetulnya Allah itu Tuhanku dan aku hambanya. Dia sampai salah mengucap dari senangnya, kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu hambaku dan aku Tuhan. Sampai salah mengucap seperti itu, kata Rasulullah. Dari karena dia ini saking gembiranya mau mati jadi selamat gitu. Kata Rasulullah SAW, gembira enggak orang seperti itu? Kata sahabat, wah, alangkah gembiranya orang tadi ya Rasulullah. Dia terbebas dari kematian yang menyiksa dia, dari kematian perlahan-lahan dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertobat melebihi gembiranya orang tadi yang menemukan tunggangannya yang hilang. Jadi Allah ini benar-benar gembira ketika hambanya ini mendekat lagi kepada Allah, rujuk lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang disebut oleh Allah ini bukan yang dosanya kecil-kecil. Hai hamba-hambaku yang terlalu melampaui batas atas dirinya sendiri dalam berbuat kemaksiatan ini melampaui batas, sudah kelewat batas. Yang dipanggil sama Allah ini yang kelewat batas dalam berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Kalau tadi yang pertama walaupun tidak keluar mani,
tetap wajib mandi besar. Kalau yang kedua ini keluar mani, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan onani atau masturbasi. Ini cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Pelakunya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syarat-syarat taubat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, juga disinggung oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la'anallah man nakaha yadah, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menikahi tangannya sendiri. Nah, itulah perbuatan onani atau masturbasi. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dengan cara yang halal seperti mimpi basah dan lainnya. Nah, ketika keluar mani ini diwajibkan pula bagi orang tadi untuk mandi besar. Mandi besar. Mungkin kita sudah pernah membahas ada 3 cairan yang keluar dari tubuh laki-laki, 2 cairan dari tubuh wanita yang disebut mani, madhi, wadyu atau wadi. Mani dan madhi ini keluar dari tubuh laki-laki dan wanita, sedangkan al-wadyu itu keluar dari tubuh laki-laki. Mani ini definisinya ma'un abyadun yatadaffaq hala khurujihi wa yakhruju bisyahwah ya'bubu khurujahu futur. Cairan yang berwarna putih keluar tersendat-sendat, keluarnya bersamaan dengan syahwat. Wa ya'qubu khurujahu futur, dan setelah keluar mani ini akan menjadikan lemas badan. Ini terjadi pada laki-laki dan pada wanita. Mimpi basah itu juga terjadi pada laki-laki dan pada wanita. Ya, wanita itu yang mengalami mimpi basah juga wajib mandi besar. Ini banyak yang nggak tahu. Wanita itu juga mengeluarkan mani. Ketika dia merasa terpuaskan, karena ketika keluar itu dibarengi dengan rasa syahwat, kemudian dia lemas, pada saat itu dia mengeluarkan mani. Wanita tadi mengeluarkan mani, walaupun kadang-kadang tidak terlihat pada seorang wanita, dan wajib wanita tadi untuk mandi. Jadi tidak ada yang aib ya dalam pembahasan ini, karena pembahasan ini juga dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Yang aib itu yang ada di televisi, yang di sini enggak. Nah, kemudian al-madhi. Madhi ini ma'un abyad ragigun lazij yakhruju 'inda thawran syahwah. Nah, kalau madhi itu cairan putih yang encer, tidak pekat seperti mani, yang keluar karena permulaan syahwat. Jadi kadang-kadang karena khayal, membayangkan sesuatu, sehingga keluarlah cairan madhi tadi. Atau kadang-kadang bukan karena membayangkan, karena orang ini pejantan yang kuat, ya, pejantan yang kuat, sehingga mudah mengeluarkan madhi, Di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini rajulun madza, sesungguhnya aku ini laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Orang yang sering mengeluarkan madhi ini menunjukkan dia ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan sesuatu yang aib itu. Dan punya, biasanya anaknya banyak, dan terbukti anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali anaknya. Banyak. Nah, mani ini suci, madhi itu najis. Madhi najis. Alasannya sudah pernah saya sebutkan, karena manusia itu tercipta dari mani. Bertemunya sperma dengan nutfah.
di dalam fikih kaedahnya sesuatu yang najis tidak mungkin, sesuatu yang tabiatnya najis, dasar penciptaannya itu najis, tidak mungkin berubah menjadi suci. Kalau mani ini dihukumi najis, berarti manusia ini tercipta dari najis. Padahal manusia ini diciptakan dari sesuatu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mani itu menjijikkan, tapi dia dihukumi suci. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tercipta melalui proses ini. Fisik Rasulullah SAW, jadi mustahil kalau mani ini dihukumi najis. Hukumnya suci, dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan terdapat mani yang sudah kering di pakaian Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul SAW bangkit mau melakukan sholat, Sayyidah Aisyah ini mengerik mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah SAW sampai bersih, lalu dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa menyucinya terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa mani ini hukumnya suci. Hukumnya suci. Kok jorok seperti itu ya? Karena pada masa itu tidak ada air seperti di Indonesia. Kalau ada air, tentu Rasulullah SAW akan membersihkan pakaiannya dengan air. Tapi karena air di sana tidak seperti air di Indonesia, tidak berlimpah-limpah, sehingga mereka ini gaya hidupnya sangat menghemat air. Nah, kita tidak sedang bahas itu, kita bahas fikih ini. Al-madhi, kalau madhi najis, hukumnya wajib dicuci. Kemudian al-wadiyu ma'un abyad thakhinun jadir. Kalau wadiyu itu cairan putih yang keruh dan encer, dan jumlahnya lebih sedikit. Biasanya keluar karena membawa, ini hanya terjadi pada laki-laki. Keluar biasanya karena terlalu sering membawa barang yang berat, kelelahan, atau karena menahan kencing. Kalau menahan kencing terlalu lama, biasanya nanti habis dia kencing keluar cairan itu. Namanya cairan wadiyu, al-wadiyu. Nah, ini 3 cairan ini. Kemudian di antara 3 cairan itu yang wajib mandi besar hanya mani. Kalau keluar mani. Wadinya itu tadi najis. Wadi itu najis juga. Madhi dan wadi hukumnya najis. Najis tapi tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kalau mani itu suci, tapi wajib mandi. Nah, kok wajib mandi kenapa? Seorang ulama ada yang mengatakan wajib mandinya karena ketika keluar mani itu seseorang merasakan syahwat, dan ketika syahwat itu dirasakan dia lalai sedetik dari Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian itu yang mewajibkan dia mandi besar. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah haid. Nah, haid ini nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim seorang wanita, dan merupakan tabiat kebiasaan wanita itu, dan keluarnya darah ini merupakan kesehatan bagi wanita tadi. Sebab haid itu darah yang menempel di rahim wanita. Kalau tidak keluar justru berbahaya bagi wanita tadi. Nah, diwajibkan mandi bagi wanita ketika dia sudah terputus darah haidnya, baru wajib dia mandi. Bukan ketika keluar darah haid tadi. Ketika dia terputus darah haidnya, sudah suci, sudah berhenti darah haidnya, baru wajib bagi dia mandi besar ketika dia akan melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan suci dari hadas besar. Kemudian yang keempat adalah nifas. Berbeda dengan haid. Kalau nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, nanti juga akan kita pelajari apa itu nifas. Disebut nifas karena ketika mengeluarkan bayi tadi, wanita itu menghentakkan nafasnya. Jadi nifas hampir sama ya. Kemudian
nifas itu sedikitnya 1 tetes, umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Sayyidah Fatimah Zahra itu nifasnya cuma majah 1 tetes. Jadi dia setiap habis melahirkan langsung habis itu mandi besar, kemudian melakukan sholat seperti biasa. Cuma 1 tetes, jadi tidak mengalami masa nifas yang lama. Jadi dia tetap tidak meninggalkan sholat, dan dia juga tidak mengalami haid, tapi dia bisa memiliki anak. Makanya ada yang mengatakan dia dijuluki al-batul karena dia suci dari haid. Haid itu darah kotor yang ada di dalam rahim wanita, dia disucikan oleh Allah sampai haid saja tidak mengalami. Padahal wanita sekarang yang tidak mengalami haid ada, tapi biasanya dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Sayyidah Fatimah tidak mengalami haid tapi bisa punya anak. Itu diantara kelebihannya. Kemudian yang kelima adalah al-wiladah, darah yang keluar bersama kelahiran. Damul wiladah, bukan nifas, lain lagi. Nah, darah ini walaupun yang keluar ini mudghah, bayi yang belum jadi, tetap wajib wanita itu mandi, karena dia baru saja melahirkan, Nah, mandinya kapan? Kalau dia ternyata keluar anaknya sehat, kemudian dia nifas, ya mandinya nanti setelah nifas itu, mandinya adalah mandi nifas, merangkap juga mandi wiladah. Kemudian yang terakhir adalah al-maut, kematian. Ini wajib mandi besar. Tapi kalau bedanya, kalau yang dari 1 sampai 5 wajib bagi orang yang mengalami untuk melakukan mandi besar. Tapi kalau al-maut ini sudah tidak wajib bagi orang yang mengalami. Bagaimana mau mandi? Dia sudah tidak punya nyawa lagi. Wajib bagi orang-orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Nah, kenapa dimasukkan di dalam kategori mandi besar ini? Sebab ini menunjukkan betapa orang yang sudah mati ini memiliki hak untuk dirawat oleh orang-orang yang hidup, dan merupakan fardu kifayah. Kalau sampai satu tempat, satu desa atau satu kampung meninggalkan kewajiban ini, maka dosanya terkena pada seluruh penduduk tadi. Kalau ada orang Islam mati tidak dimandikan. Nah, nanti lebih rincinya mungkin akan dibahas di bab jenazah, bagaimana tata cara memandikan jenazah. Tapi yang jelas, setiap ada mayit yang Islam wajib dimandikan. Kalau tidak diketahui dia Islam atau tidak, kalau sekarang kan ada KTP, lihat KTP-nya. Kalau KTP-nya Islam, hukumnya Islam. Oh, dia tidak pernah sholat, hukumnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dia matinya menggantung diri, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mati gantung, tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di perkuburan orang Islam. Menggantung diri itu perbuatan dosa besar. Hukumnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Oh, dia setiap hari mabuk-mabukan 24 jam. Islam enggak dia? Islam. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dikuburkan di perkuburan orang Islam, kecuali kalau sudah jelas-jelas dia keluar dari Islam. Nah, yang menyedihkan sekarang, ada anak tidak mau menyolatkan bapaknya sendiri. Ditanya, kenapa tidak mau menyolatkan bapaknya? Bapak saya ini tidak pernah sholat. Bapaknya tidak pernah sholat, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. KTP-nya Islam enggak? Islam. Ya sudah, sholatkan. Anaknya sendiri tidak mau menyolatkan. Nah, ini karena sempitnya pandangan dia. Baru baca kitab 1 lembar, 2 lembar sudah berani berfatwa, kadang-kadang orang zaman sekarang. Nah, kalau tidak ada KTP-nya, tidak bisa diketahui, ini ada mayat, kita tidak tahu ini Islam atau kafir. KTP-nya juga tidak ada. Dilihat daerahnya. Dia ini, mayat ini ditemukan di tempat yang mayoritas orang Islam atau mayoritas orang non-Islam. Kalau mayoritas orang Islam, hukumi dia Islam. Kalau mayoritas orang Kristen, ya sudah, hukumi dia non-Islam. Nanti kalau dia Islam, ya sudah, itu dimaafkan
antara dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ketahuan hukumnya. Kemudian bayi yang lahir di bawah 6 bulan tidak dimandikan, cukup dibungkus dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Bayi yang lahir di atas 6 bulan wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan. Saya kira itu. Nanti insya Allah kita lanjutkan lebih detail di dalam bab jenazah ya, masalah kematian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita melakukan amal taat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukannya, dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita dengan sinar syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kita hidup mengharapkan ridha Allah dalam keadaan istiqamah dan dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam keadaan murah rezeki, dalam keadaan bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Begitu juga kedua orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة